wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan hingga abad 20. Yang pertama ada perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Makassar, perlawanan rakyat Riau, perlawanan etnik Tionghoa, perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ada perang Tondano, perlawanan Patimura, perang Padri, perang Diponegoro, perang Puputan, perang Banjar, perang Aceh, perang Batak. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Strategi ada melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Calicut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Karena akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Maluku Portugis. Faktor penyebabnya ada upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis. Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, Gubernur Portugis di Maluku Lopes de Mesquita mengajukan perundingan damai. Akan tetapi dalam perundingan tersebut Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Akhir perlawanan, Sultan Bahabullah putra Sultan Hairun melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Lanjut, ada perlawanan rakyat Maluku VOC. Faktor penyebabnya ada praktik monopoli perdagangan rempah-rempah, campur tangan dalam penobatan Sultan Tidore. Pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluk Abesi. Pada tahun 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada 1680, Sultan Neku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Mataram. Latar belakang kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian Mataram. VOC melakukan monopoli perdagangan. Pada tahun 1628, serangan dipimpin oleh Temenggung
Burekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda, saat ini sebelah timur Cilincing, Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini sempat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Pada tahun 1629, Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Banten. Latar belakangnya memonopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Jalannya perlawanan. Untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Akhir perlawanan, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut takhta Banten. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Makassar. Latar belakangnya, VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Perlawanannya, serangan VOC terhadap Makassar pada 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Aru Palaka. Isi perjanjian Bongaya, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Wilayah kekuasaan kerajaan Gorontalo di luar Makassar menjadi milik VOC. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Makassar membayar seluruh kerugian perang. Nah, di sini ada gambar Sultan Hasanuddin, pimpinan perlawanan rakyat Makassar. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Riau. Latar belakang, upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Strategi, Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC. Siasat hadiah Sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji itu. Pasukan Siak segera menyerang VOC di loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan loji. Akhirnya, keberhasilan siasat hadiah Sultan belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan, sepeninggalan Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya, pada 1858, Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Selanjutnya ada perlawanan rakyat etnik Tionghoa. Latar belakang, VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka. Perlawanan, peristiwa 9 Oktober 1740. Warga Tionghoa Batavia mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Selanjutnya ada Perang Tondano. Latar belakang, rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Strategi, Belanda membendung sungai Temberen untuk membanjiri pemukiman penduduk di Minahasa. Jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda membendung sungai Temberen justru menjadi senjata makan tuan? Air yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda.
Ada perlawanan Pattimura, latar belakangnya memonopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah atau land rent yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi, dan persoalan pelayaran Hongi. Jalannya perlawanan. Pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Pasukan Pattimura berhasil menduduki benteng Duurstede. Pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura. Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura, dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Pada November 1817, Belanda dapat menangkap Pattimura, Anthony Ribuk, Thomas Pettiwel, dan Raja Tio. Pada 16 Desember 1817, Pattimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Selanjutnya ada Perang Padri. Latar belakang: Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Fase 1, kemenangan berada di kaum Padri. Jalannya perang. Di fase 2 ada Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri, sedangkan fase ketiga Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Pada 28 Oktober 1837, Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda. Mengapa fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Belanda harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Sedangkan ada perang Diponegoro. Latar belakang perang: kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda. Ada pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Jalannya perang: pasukan Diponegoro menerapkan strategi perlawanan Pangeran Diponegoro, dapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir perang, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Akibatnya, satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Selanjutnya ada Perang Puputan. Latar belakang: permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang, mengakui kekuasaan Belanda, dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang: rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengorbankan semangat Perang Puputan. Belanda mengerahkan ekspedisi militer terhadap rakyat Bali. Apa yang dimaksud semangat Perang Puputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Akhir perang: peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Selanjutnya ada Perang Banjar, dipimpin oleh Pangeran Antasari, salah satu tokoh penting dalam Perang Banjar. Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamijedillah sebagai Sultan Banjar. Pasukan Banjar mengorbankan semangat perang Fisabilillah. Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamijedillah sebagai Sultan Banjar? Ibu Pangeran Tamijedillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Selanjutnya ada Perang Aceh. Latar belakang: Belanda membatalkan Traktat London. Belanda berambisi menguasai Aceh. Jalannya perlawanan. Fase 1 tahun 1873 sampai 1884. Pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler. Pada fase 2 tahun 1884 sampai 1896, Belanda mengutus Sok Hugronje. Fase ketiga 1896 sampai 1904, Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Selanjutnya ada Perang Batak. Latar belakangnya: Belanda berniat menguasai Tapanuli. Kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Jalannya perang: Sisingamangaraja 12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Akhir perang yaitu Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 wafat dalam pertempuran. Berikut ada gambar Sisingamangaraja 12.